minyak sawit sudah lama menjadi andalan ekspor Indonesia, tapi di sisi lain juga menjadi bahan perdebatan di kancah global. Uni Eropa termasuk salah satu wilayah yang paling vokal dalam membatasi impor minyak sawit dari Indonesia. Mereka berdalih bahwa minyak sawit menyebabkan deforestasi dan berdampak buruk terhadap lingkungan. Tapi apakah benar hanya karena alasan lingkungan atau ada faktor lain seperti persaingan dagang dan proteksi industri minyak sawit nabati mereka sendiri? Ternyata di balik larangan ini ada indikasi bahwa Uni Eropa juga takut dengan dominasi minyak sawit Indonesia di pasar global. Yuk kita bahas lebih dalam. Minyak sawit merupakan minyak nabati paling efisien di dunia dibandingkan dengan minyak nabati lain seperti minyak bunga matahari, kedelai, dan rapeseed. Minyak sawit menghasilkan lebih banyak minyak per hektar lahan, lebih hemat biaya produksi, dan memiliki masa panen lebih cepat. Ini membuat minyak sawit jauh lebih murah dibandingkan dengan minyak nabati lain sehingga lebih diminati di pasar global. Jika dibandingkan dengan minyak nabati lain, kelapa sawit mampu menghasilkan lebih banyak minyak per hektar. Ini membuatnya jauh lebih efisien dan hemat lahan. Dari data ini bisa kita lihat bahwa minyak sawit bisa menghasilkan 3-4 kali lebih banyak minyak per hektar dibandingkan minyak rapeseed atau bunga matahari, dan 5-7 kali lebih banyak dibandingkan minyak kedelai. Ironisnya, mereka melarang minyak sawit dengan alasan deforestasi, padahal minyak nabati mereka justru membutuhkan lebih banyak lahan. Harga minyak sawit biasanya jauh lebih murah dibandingkan dengan minyak nabati lain di pasar internasional. Ini yang membuatnya menjadi pilihan utama bagi negara berkembang seperti India, China, dan Pakistan yang membutuhkan minyak nabati dalam jumlah besar. Dari data ini terlihat bahwa minyak sawit 30-40% lebih murah dibandingkan minyak rapeseed dan minyak bunga matahari. Akibatnya minyak sawit lebih kompetitif dibanding minyak nabati lain dan lebih menarik bagi negara yang ingin menekan biaya impor minyak nabati. Karena lebih murah dan lebih efisien, banyak negara di dunia bergantung pada minyak sawit, terutama dari Indonesia. Berikut beberapa negara pengimpor minyak sawit terbesar. Yang pertama ada India. Mereka impor minyak sawit 8, juta ton per tahun. Cina 6,1 juta ton, Pakistan 3,4 juta ton, Uni Eropa 2,9 juta ton, Mesir 1,5 juta ton, dan terakhir Bangladesh 1,2 juta ton. Uni Eropa sendiri sebenarnya masih mengimpor minyak sawit dalam jumlah besar. Meskipun mereka menerapkan regulasi ketat, namun dibandingkan dengan negara lain seperti India dan Cina, impor mereka jauh lebih kecil. Uni Eropa telah lama mengkritik minyak sawit Indonesia dengan alasan deforestasi dan kerusakan lingkungan. Namun kebijakan mereka seringkali dianggap menerapkan standar ganda, terutama ketika membandingkan minyak sawit dengan minyak nabati lain seperti rapeseed atau minyak canola dan minyak bunga matahari yang diproduksi di Uni Eropa. Meskipun Uni Eropa membatasi penggunaan minyak sawit dengan alasan lingkungan, mereka justru meningkatkan impor minyak jelantah untuk bahan baku biodiesel. Ironisnya, sebagian besar minyak jelantah ini berasal dari negara Asia, termasuk Indonesia. Hal ini menunjukkan inkonsistensi dalam kebijakan Uni Eropa, di mana mereka menolak minyak sawit mentah tetapi menerima produk turunan yang mungkin memiliki jejak karbon lebih tinggi karena proses pengumpulan dan pengirimannya. Banyak pihak menilai bahwa kebijakan Uni Eropa terhadap minyak sawit bukan semata-mata karena alasan lingkungan, tetapi juga sebagai bentuk proteksionisme untuk melindungi industri minyak nabati domestik mereka. Minyak rapeseed dan minyak bunga matahari yang diproduksi di Uni Eropa memiliki produktivitas lebih rendah dibandingkan dengan minyak sawit, sehingga kurang kompetitif di pasar global. Dengan membatasi impor minyak sawit, Uni Eropa secara tidak langsung melindungi petani dan produsen minyak nabati mereka sendiri. Pada Januari 2025, Indonesia memenangkan gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia atau di WTO terkait diskriminasi Uni Eropa terhadap produk minyak sawit dan biodiesel Indonesia. Keputusan ini menegaskan bahwa kebijakan Uni Eropa dianggap tidak konsisten dengan aturan perdagangan internasional dan diskriminasi terhadap minyak sawit Indonesia. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa kebijakan Uni Eropa selama ini menerapkan standar ganda terhadap minyak sawit. Selain alasan lingkungan, ada juga faktor ekonomi dan politik yang membuat Uni Eropa menolak minyak sawit dari Indonesia. Di Eropa, industri minyak rapeseed dan minyak bunga matahari sangat bergantung pada pasar domestik dan kebijakan subsidi pemerintah. Jika minyak sawit dari Indonesia masuk dengan harga murah, permintaan terhadap minyak rapeseed dan minyak bunga matahari bisa turun drastis. Ini bisa berdampak pada ribuan petani dan perusahaan minyak nabati di Uni Eropa. Uni Eropa tidak ingin hal ini terjadi sehingga mereka memperlakukan regulasi yang mempersulit impor minyak sawit. Kebijakan ini secara tidak langsung membantu industri minyak nabati mereka tetap bertahan. Larangan Uni Eropa terhadap minyak sawit tentu berdampak besar bagi Indonesia, mengingat Eropa adalah salah satu pasar ekspor utama. Namun Indonesia masih punya beberapa strategi untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, bisa meningkatkan pasar domestik.
Pemerintah Indonesia sudah mulai memperluas penggunaan minyak sawit untuk biodiesel dalam negeri, seperti program B30 dan B35 yang mewajibkan pencampuran biodiesel dengan minyak sawit. Jika program ini terus dikembangkan, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada ekspor dan lebih fokus pada konsumsi dalam negeri. Yang kedua, diversifikasi pasar ekspor. Jika Eropa menutup pintunya, masih ada negara lain yang tetap membutuhkan minyak sawit seperti India, China, Pakistan, dan negara Timur Tengah. Indonesia harus lebih aktif menjalin kerjasama dagang dengan negara ini agar tidak terlalu bergantung pada Uni Eropa. Yang ketiga, mengembangkan industri hilir. Daripada hanya mengekspor minyak sawit mentah, Indonesia bisa mengolahnya menjadi produk bernilai tambah seperti margarin, sabun, kosmetik, dan farmasi. Dengan cara ini, Indonesia bisa menjual produk olahan dengan harga lebih tinggi daripada hanya mengandalkan ekspor minyak sawit mentah. Yang keempat, meningkatkan standar keberlanjutan. Jika Uni Eropa beralasan bahwa minyak sawit merusak lingkungan, maka Indonesia perlu membuktikan bahwa kita bisa memproduksi minyak sawit yang ramah lingkungan. Sertifikasi seperti Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO dan Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO bisa menjadi bukti bahwa minyak sawit Indonesia berkelanjutan dan tidak menyebabkan deforestasi.